Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina syiyam wa li'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, para shaimin dan shaimat, serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, dan mari sama-sama pula kita berselawat dan bersalam ke hadirat Rasulullah SAW. Semoga dengan memanjatkan puja-puji dan syukur serta berselawat kepada baginda Nabi, Allah muliakan kita di hari-hari Ramadan ini. Saudaraku, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengurangi makan dan minum melalui puasa Ramadan, diharapkan nafsu yang ada pada diri kita terkendali. Karena saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluknya yang ada pada diri kita, bagian makhluk yang ada pada diri kita yaitu yang pertama akal, yang kedua nafsu. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala panggil akal. Ya akal, akbil fa akbala. Ya akal, adbir fa adbar. Wahai akal, kata Allah, kemarilah kamu, mendekatlah kamu. Akal itu datang dengan penuh ketawaduan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu akal diperintah Allah untuk mundur, menjauh. Akal nurut, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada akal, ya akal, man anta wa man ana. Akal dengan penuh ketawaduan, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Allah Subhanahu wa taala mendengar jawaban akal yang penuh ketaatan dan ketawaduan atau kerendahan hati, memuji akal. Ya akal, ma khalaqtu khalqan azzu minka. Tidak ada satu makhluk pun yang aku ciptakan yang lebih mulia daripadamu, wahai akal. Allah puji karena ketaatan, ketawaduan akal kepada Allah Subhanahu wa taala Malikur Rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan nafsu. Setelah Allah ciptakan itu nafsu, Allah panggil, ya nafsu akbil. Wahai nafsu, datanglah kepada aku. Falam tujib. Nafsu tidak menjawab. Allah tanya kepada nafsu, man anta wa man ana. Ya nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu jawab, ana wa anta. Saya ya saya, kamu ya kamu. Melihat kebangkangan nafsu, kedurkaan nafsu, Allah Subhanahu wa taala menyiksa nafsu di neraka jahanam selama 1 tahun. Dengan harapan Allah siksa itu nafsu 100 tahun di neraka, supaya nafsu menjadi hamba yang taat seperti akal. Setelah 100 tahun disiksa, diangkat, dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah tanya lagi kepada nafsu, man anta wa man ana.
Ya nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu tetap menjawab seperti semula, ana, wa anta. Saya, kamu ya kamu. Masih durhaka dan membangkang nafsu, tidak mengakui dirinya siapa dirinya. Tidak mengakui sang penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala siksa lagi nafsu di neraka neraka yang khusus lapar, yang diprogramkan, dicanangkan 100 tahun kembali. Tapi apa yang terjadi? Saudaraku, para swaimin dan swaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, belum habis masa 100 tahun. Nafsu tidak sanggup disiksa di neraka yang khusus lapar. Kemudian nafsu berteriak-teriak minta diangkat di neraka lapar, neraka Kemudian Allah merintahkan malaikat untuk mengangkatnya. Dan nafsu baru mengakui, ana abduka wa anta rabbi. Aku ya Allah Tuhanmu dan saya adalah hambamu. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dekat Allah subhanahu wa ta'ala, nafsu bisa terkendali dengan kita berlapar-lapar dan berhaus-haus. Untuk itulah, karena itulah, dengan tujuan itulah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa agar kita dapat mengendalikan nafsu. Tatkala nafsu kita terkendali, kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang nurut, yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran dari kewajiban kita berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang nurut. Bahagialah kita sebagai umat Muhammad yang pada tahun ini bisa melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang dapat mengendalikan nafsu kita dan menjadikan kita hamba Allah yang Allah bertakwa, yang Allah persiapkan surganya nanti yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Fakir mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.